Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita kembali bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah rancang. Dan apa yang Allah rancang, Allah rencanakan itu adalah sesuatu dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini kita melihat ada suatu perintah yang sangat jelas yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui raja atau kaisar Romawi yang memberikan perintah kepada orang-orang saat itu untuk mendaftarkan diri. Dan ketika mereka melakukan pendaftaran diri, maka Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, saat ini ketika di Bethlehem inilah Maria melahirkan anaknya yang sulung. Dan kalau saudara punya kesempatan dan kalau saudara membaca di Bethlehem ada sebuah gereja yang dibangun berdasarkan bahwa untuk menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau disebut sebagai gereja nativitas. Di tempat itulah dibangun gedung gereja sekitar tahun 320-an, 25, 26 dan mereka menjadi peringatan bahwa di situ ada tempat di mana Yesus telah dilahirkan. Dan dalam renungan ini kita melihat bahwa Bethlehem menjadi sebuah sentral dari kisah Natal. Karena Yesus datang bersama orang tuanya yang melahirkan di sana di kandang domba Bethlehem. Bethlehem adalah tempat di mana disebut sebagai kota atau tempat tinggal dari Raja Daud. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 12, 2 Samuel pasal 7 ayat 16, maka saudara membaca, saudara melihat bahwa Bethlehem itu menjadi tempat tinggal atau kampung halaman dari Daud. Oleh karena itu saudaraku, ketika perintah Kaisar Agustus untuk melakukan sensus, maka mereka kembali ke Bethlehem sebagai tempat tinggal Daud, karena Yusuf dan Maria adalah keturunan dari Daud. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat menarik sekali lagi bahwa Bethlehem itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa disebut sebagai tempat lahirnya. Saya ulangi, saya baca dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Allah adalah raja di atas segala raja. Allah mengatur segala sesuatu dan punya gambaran rencana besar seperti yang saya katakan di awal. Tapi dia juga punya detail yang luar biasa. Kaisar Agustus memberikan perintah. Orang-orang Israel harus didaftar. Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem inilah kota Daud adalah tempat yang berapa ratus atau ribu tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia mengatur segala bangsa dan segala pujian hanya bagi dia. Dia penguasa alam semesta ini. Dia terlibat dalam sejarah bangsa-bangsa. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudaraku, coba kita baca Mazmur 47 ayat 8. Dikatakan, sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus.
Piala pujian kemuliaan hanya bagi Allah, Sang Penguasa, Raja di atas segala raja, yang mengatur segala sesuatunya, bahkan bangsa-bangsa. Sehingga Bethlehem menjadi tempat penggenapan janji Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, dan piala pujian, kemuliaan keluar dari hati kita menyembah kepada Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.